Siang Ibu Ren. Siang Ibu Meta. Ya, gimana kabar Ibu Ren hari ini? Ya, puji Tuhan, seperti yang Ibu Meta lihat saya dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan ya Ibu Ren ya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan tetap sehat. Amin. Semoga Ibu Ren adalah guru prakarya dan kewirausahaan. Benar Ibu. Dan hari ini saya akan melakukan percakapan observasi bersama Ibu Ren. Saya akan melakukan observasi nantinya terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu Ren lakukan di kelas atau biasa kita kenal dengan supervisi kelas ya Ibu Ren ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu Ren akan lakukan di kelas. Sebelum nantinya proses observasi akan dilakukan, saya perlu melakukan yang namanya percakapan observasi di hari ini. Dan nantinya Ibu Ren lebih siap dan lebih percaya diri lagi ya Ibu Ren ya. Sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Terkait dengan itu Ibu Ren, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah bisa Ibu Ren? Boleh silakan Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Ren. Pertanyaan saya pertama itu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Ren capai nantinya? Iya, nantinya tujuan pembelajaran yang dicapai itu adalah peserta didik mampu menyusun perencanaan desain produk dan pembuatan kode dari kerajinan limbah berbentuk bangunan. Oh, jadi peserta didik mampu mendesain dan membuat sebuah produk ya Ibu Ren ya. Iya. Selanjutnya Ibu Ren, apa ya pengembangan yang akan Ibu capai dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang pasti ada dua area pengembangan ya Ibu Mita, yaitu pengembangan dari pengetahuan tetapi juga dari keterampilan. Pengetahuannya itu bagaimana peserta didik itu dia mampu ya menjabarkan ya aspek-aspek perencanaan produk kerajinan, tetapi keterampilannya adalah peserta didik mampu mendesain sebuah produk yang nantinya dia bisa memberikan nilai jual yang tinggi. Ya, sangat baik ya Ibu Ren ya. Saya tertarik di keterampilannya Ibu Ren. Ya, baik. Ya, berikutnya nih Ibu Ren, saya ingin dengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu Ren buat dari strategi, metode, atau juga media pembelajaran yang akan digunakan nantinya di kelas. Ya Ibu Meta, strategi yang saya gunakan adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berdasarkan kesiapan siswa yang saya integrasikan dalam proses pembelajaran sosial emosional di kelas ya, dan juga bagaimana saya melihat keterampilan dan keaktifan siswa. Dan model pembelajaran yang saya pakai adalah model cooperative learning. Metodenya itu, dalam metodenya saya pakai metode diskusi, tanya jawab, tetapi juga ada penugasan-penugasan. Nah, jadi model pembelajarannya kooperatif learning. Sedangkan metodenya itu ikut diskusi kelompok ya Ibu ya, tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu Ren, kalau begitu apa strategi yang akan Ibu gunakan nantinya? Nah, yang pasti strategi saya gunakan itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan, pendekatan berdiferensiasi. Kalender ya. Untuk media, jadi pembelajaran pendekatannya itu berdiferensiasi ya Ibu Ren ya. Lalu bagaimana dengan media nih, untuk media pembelajaran? Ya, media nanti saya pakai adalah yang pasti saya menggunakan laptop dan fokus ya Ibu Meta. Selain itu saya buat dalam bentuk PowerPoint yang saya sudah aplikasikan ke dalam proses aplikasi Canva. Selain itu juga saya menggunakan RKPD. Dan itu memang harus ya Ibu ya, untuk kerja peserta didik itu harus ya Ibu Ren ya. Oke baik Ibu Ren, kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran? Ya, nantinya saya akan melakukan observasi terhadap Ibu dan jam berapa ya? Di hari ini, minggu ini di hari Kamis Ibu Meta. Tepatnya di jam pertama kedua Ibu Meta, itu pembelajaran saya di kelas 11-3. Oke baik, hari Kamis jam pertama kedua di kelas 11-3. Oke baik Ibu Ren, kalau begitu di hari jam pelajaran tersebut ini Ibu Ren, saya akan datang di kelas Ibu untuk melihat, mengobservasi dan mencatat setiap kegiatan yang akan Ibu Ren lakukan nantinya di kelas 11-3 tentunya. Dan nanti setelah melakukan observasi pada pembelajaran yang akan Ibu Ren lakukan di hari Kamis nanti, kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi ya Ibu Ren ya. Yang nantinya akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu saya Tuasika Ibu Ren. Nah, dan sebelum melakukan percakapan ini Ibu Ren, saya mengetahui kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan observasi kita di hari ini. Ya baik Ibu Mita, yang pasti saya rasa senangnya Ibu Mita karena sebelum saya melakukan observasi, Ibu kita sudah melakukan
praobservasi. Artinya dengan percakapan ini dapat membantu saya ya untuk menyiapkan diri saya mulai dari proses pembelajaran, model pembelajaran, strategi, bahkan sampai dengan media-media yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu Ren, semoga apa yang sudah Ibu Ren rencanakan dari Kamis nanti dapat berjalan dengan baik ya Ibu Ren Ya, ya. amin Oke, Ibu. sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Sama-sama. Ren untuk waktu Ibu di hari ini untuk melakukan observasi bersama Ya, saya. baik. Dan nanti kita sampai ketemu di hari Kamis Ya, ya Ibu Ren ya. Ibu, saya menunggu. Siap Ibu Ren, selamat Ya. beraktivitas kembali Ya, Ibu Ren. terima kasih Ibu. Ya, selamat siang. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita keahlian dan kewirausahaan, mari kita berdoa. Ibu mohon kesediaan Desi untuk memimpin kita dalam doa. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Desi. Ya, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Ibu. Untuk itu ketua kelas, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Ibu. Ya. Yang pertama Ahmad Sufi Buanaya dengan keterangan Alfa, lalu Ilham Bupati Sadir, Ibu. Ya, baik. Nanti ketua kelas koordinasi ya dengan wali kelas terkait dengan Ahmad yang tidak hadir. Sedangkan yang sakit kita doakan ya, semoga minggu depan mereka sudah sembuh dan boleh ada bersama-sama dengan kita di hari ini. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Salah satunya? Menghargai tema. Ya, baik, menghargai guru dan Tema. nah, itu berarti kalian masih tetap ingat ya. Ya, untuk itu anak-anak, Ibu lihat kayaknya kalian ada yang kurang semangat yang di bagian belakang ini ya. Untuk lebih semangat lagi untuk kita memulai pembelajaran Ibu dan kita semua berdiri ya. Kita melakukan SP. Ayo, semangat ya. Pagi hari itu mesti semangat ya. Begitu kita tepuk semangat saja ya anak-anak. Ya, tepuk semangat. Ulang sekali lagi yang di belakang, ayo lebih semangat. Dapat. Tepuk semangat. Oke, baik, semua tepuk tangan. Anak-anak, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba Nafis. Tentang perancangan desain, Ibu. Iya, tentang rancangan desain. Ya, kemarin kita sudah lihat terkait dengan rancangan desain. Ibu senang ya anak-anak ya, karena kalian masih tetap mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Ya, Ibu ingin tanya untuk kalian, apakah kalian pernah membuat sebuah perencanaan? Pernahkah membuat perencanaan? Coba Desi, rencana apa yang sudah dibuat? Terkait dengan apa saja? Iya, Desi rencananya ketika lulus SMA mau kuliah, ya. Coba Pari, kalau rencananya apa kalau rencananya apa ketika lulus SMA? Mau kuliah. Baik ya, ternyata ada yang mau kuliah. Tapi ada yang rencananya tidak kuliah? Ya, ada. Masing-masing kita punya perencanaan. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini dengan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu ya membuat rencana ya produk desain atau rancangan perencanaan dalam bentuk proposal, tetapi juga dalam bentuk proses ya pembuatan unjuk kerja sebuah produk yang kita kenal dengan prototyping. Itu adalah capaian
ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membuat sebuah perencanaan, ya, sebuah perencanaan kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Sedangkan indikator tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu kita menjelaskan, yang pertama menjabarkan komponen-komponen perencanaan usaha produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek perencanaan produk usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga itu adalah menyusun rencana produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Sehingga di hari ini materi pokok kita ada 3. Yang pertama itu kita lihat adalah komponen perencanaan produk. Yang kedua itu aspek-aspek perencanaan produk. Dan yang ketiga penyusunan rencana produk. Tadi itu 3 materi pokok. Ya, yang pertama tadi ada apa? Komponen. Yang kedua ada aspek. Yang ketiga ada penyusunan. Iya, berarti hari ini kita lihat dulu. Membuat sebuah rencana produk itu harus tahu apa itu perencanaan produk. Ya. Jadi kalau bicara perencanaan produk itu berarti kita bicara tentang sebuah proses penyusunan rencana. Rencana untuk apa? Memanfaatkan limbah. Yang kemarin Gus bilang ada limbah dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk plastik, ya ada lagi dalam bentuk lain, dan masih banyak lagi. Lalu limbah-limbah tadi itu dibuat menjadi produk yang bisa memberikan nilai jual yang tinggi. Jadi kalau bicara soal perencanaan produk berarti kita bicara soal proses penyusunan rencana memanfaatkan limbah untuk dijadikan menjadi produk kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi. Untuk itu mari kita lihat dalam sebuah perencanaan produk ini ada apa saja. Ternyata ada 9 aspek perencanaan produk. Ada berapa? 9. Produk yang pertama kita lihat terkait dengan identifikasi limbah. Ya. Jadi pertama itu ada identifikasi dulu. Limbahnya dari limbah apa? Ya, misalnya mau dari limbah plastik, dari limbah kain, ya, dan limbah sebagainya. Lalu limbah tadi kita buat yang kedua adalah desain produk. Desain apa? Produk. Ya, jadi Anda membuat desain. Desainnya dalam bentuk apa? Sketsa. Ya, kemarin kalian sudah belajar itu bagaimana membuat sebuah rencana desain. Ya, setelah membuat rencana desain, Anda lihat desain yang tadi itu sumber daya dan bahannya itu dari mana? Ya. Harus sumber daya itu adalah sumber daya yang mudah didapat. Jangan cari sumber daya atau bahan-bahan yang tidak mudah didapat. Misalnya Anda mau pakai plastik, ya, karena plastik itu mudah didapat, ya, karena dia ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat itu adalah tujuan yang keempat itu adalah teknik, aspek yang komponen yang keempat namanya teknik produksi. Teknik produksi itu ada beberapa, ya. Misalnya kalau kita pakai kain berarti ada pakai teknik apa? Memotong. Apa lagi tadi? Menjahit. Ya, baik sekali. Yang berikut adalah yang kelima adalah target pasar. Target pasar ini Anda menentukan jangkauan pasar yang mau dijangkau. Ya, untuk itu anak-anak, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok itu dia akan mengidentifikasi, ya, masalah-masalah yang ada seputar pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk itu Ibu sudah siapkan KPD-nya. Yang pertama itu masing-masing kelompok lihat aspek-aspek perencanaan. Ada berapa aspek perencanaan? Lalu yang kedua, penyusunan rencana produk, ya. Untuk itu berhitung dari bagian ujung 1, 2, 3, 4. Silakan Marisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Silakan.
sampaikan itu ada dua hal yang perlu kalian diskusikan atau identifikasi masalah dalam kelompok. Jadi yang pertama itu terkait dengan aspek perencanaan, yang kedua menyusun perencanaan. Ini itu bagian KPD-nya. Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk Anda mengerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ya, waktu diskusi kita selesai, kita akan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian ya. Untuk itu mana kelompok mana yang mau duluan? Oke, baik, kelompok 3. Ayo kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek-aspek perencanaan usaha kerajinan limbah berbentuk bangun data. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi target pasar, analisis pesaing, dan tren konsumen. Yang kedua ada desain produk. Desain produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, usahakan untuk menciptakan desain yang menarik dan fungsional. Kedua, pertimbangkan penggunaan limbah yang variatif untuk menciptakan variasi produk. Dan yang ketiga, fokus pada bangun data yang mudah diproduksi dan bisa dibuat dalam jumlah banyak. Yang ketiga, ada sumber bahan baku. Identifikasi sumber limbah yang dapat digunakan seperti kertas, plastik, atau bahan lainnya. Pastikan bahan baku mudah didapat dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Keempat, ada proses produksi. Tentukan metode produksi yang efisien untuk menghasilkan kerajinan dari limbah. Yang kelima, ada pemasaran. Rencanakan strategi pemasaran yang efektif, baik melalui media sosial, pameran, atau kolaborasi dengan toko lokal. Pertimbangkan penyajian produk yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Keenam, ada keuangan. Buat perencanaan anggaran yang mencakup biaya bahan baku, produksi, pemasaran, dan operasional. Rencana proyeksi pendapatan dan break-even point untuk mengetahui kapan usaha akan mulai menghasilkan keuntungan. Ketujuh, legalitas dan usaha. Pastikan untuk mematuhi regulasi dan mendapatkan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Kedelapan, pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Jika melibatkan karyawan, pastikan mereka terlatih dalam teknik produksi dan memiliki pemahaman yang tentang pentingnya limbah. Yang terakhir, keberlanjutan. Pertimbangkan strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan praktik produksi yang minim limbah. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, terima kasih kelompok 3 atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, dalam desain produk dibuat dalam bentuk apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Desain produk biasanya dibuat dalam bentuk sketsa ataupun bentuk gambar. Apakah kelompok 4 puas? Puas.
Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aja. Ya, baik sekali kelompok 3. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Iya, baik sekali kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang lagi kelompok 1. Oke, terima kasih kebetulan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh ketua kami, baik. Menjelaskan penyusunan rencana produk kerajinan limbah berbentuk paut datar. Yang pertama, penentuan ide produk. Dalam ide produk ada identifikasi jenis limbah dan tema produk. Yang kedua, konsep desain. Di dalam konsep desain yaitu ada beberapa bentuk paut datar, fungsi produk. Yang ketiga, sketsa rancangan. Di dalam sketsa rancangan ada gambar sketsa dan ukuran proposal. Yang keempat, pemilihan material. Di dalam pemilihan material ada beberapa, yaitu sumber limbah dan proses daur ulang. Yang kelima yaitu prototipe, yaitu pembuatan prototipe seperti desain yang telah dibuat sehingga dapat melihat kepraktisan dan estetika. Dan uji coba. Keenam, penyelesaian dan finishing. Ketujuh, pemasaran. Di dalam pemasaran yaitu ada target pasar dan strategi pemasaran. Oke, demikian untuk kami. Apakah ada pertanyaan pemasaran dari kelompok lain? Tidak ada. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan teknik finishing? Teknik finishing yaitu pengecatan atau penggunaan bahan tambahan untuk mempercantik produk. Terima kasih. Kalau dari kelompok 4 ada? Oke, kalau belum ada, silakan sekali lagi. Sekian, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Ibu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk kalian dalam proses diskusi tadi, bahkan sampai presentasi. Tadi terlihat sudah ada kerjasama yang baik ya, sudah ada kolaborasi yang baik di antara kalian ya. Untuk itu perlu ditingkatkan ya. Dan aku percaya bahwa hasil diskusi kali tadi itu merupakan hasil yang kalian bahas yang nantinya menjadi catatan bagi masing-masing kalian terkait dengan dua komponen tadi, yaitu aspek-aspek perencanaan dan juga penyusunan rencana produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Untuk itu mari anak-anak kita secara bersama akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini bahwa dalam penyusunan sebuah produk itu harus memperhatikan apa anak-anak? Desain produk. Selain dari desain kita memperhatikan yang namanya komponen. Apa lagi? Aspek-aspek. Apa lagi? Iya. Penyusunan perencanaan. Sehingga dalam sebuah penyusunan sebuah produk harus memperhatikan kedua poin tadi, yaitu komponen dan aspek-aspek perencanaan. Itu yang menjadi hasil diskusi kita hari ini. Ya, untuk itu anak-anak, meminta kesediaan dari kalian. Adakah yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik sekali. Nafis, silakan berdiri. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Pembelajaran yang didapat yaitu tentang aspek-aspek perencanaan usaha serta penyusunan usaha. Perasaan yang saya rasakan senang karena saya dapat mengetahui apa saja aspek-aspek yang ada, lalu penyusunan usaha, penyusunan rencana usaha itu apa-apa saja, lalu apa yang akan dilakukan ke depannya. Apabila saya ingin membuka usaha setelah lulus SMA begitu, jadi saya tahu apa yang harus saya perhatikan, aspek-aspek apa, lalu penyusunan rencana usaha apa saja yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Ya, baik sekali. Kita berikan tepuk tangan. Apakah kalian semua senang?
rasanya sangat senang karena bisa belajar terkait dengan aspek-aspek tetapi juga komponen-komponen perencanaan usaha supaya ke depannya, kan tadi waktu memulai Ibu bilang apakah ada yang punya perencanaan? Semua menjawab ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah. Ini bisa menjadi ya sebuah usaha. Ya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar Anda buat menjadi sebuah produk yang bisa memberikan nilai jual tinggi, dan ketika Anda pasarkan, bisa menjadi keuntungan atau membawa income bagi pribadi, tetapi juga bagi perusahaan misalnya yang Anda pimpin. Ya anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri proses pembelajaran ini, Ibu akan melakukan sebuah asesmen, yaitu kita melakukan post test. Untuk itu anak-anak itu ada 3 jawaban, 3 soal yang sudah Ibu siapkan. Ibu kasih waktu kalian untuk bekerja dan kita kumpulkan dalam waktu 5 menit. Silakan bekerja. Oke, baiklah. Waktu kita melakukan post test selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya di hari ini. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan mengingatkan kalian ya untuk pertemuan kita minggu depan ya. Untuk itu kalian boleh mencari ya. Kalian nanti ya, untuk itu nanti minggu depan ya, kalian cari ya, baik di berbagai media ya, lewat internet atau dalam bentuk buku atau apa saja terkait dengan materi kita untuk minggu depan, yaitu pembuatan produk ya. Untuk itu masing-masing kalian harus mendesain ya sebuah produk yang nantinya kita akan buat menjadi sebuah produk yang memberikan nilai jual tinggi. Bisa paham terkait dengan materi kita minggu depan? Bisa, Ibu. Ya, baik sekali anak-anak. Untuk itu kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu mohon kesediaan Alia untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, teman-teman Ibu Guru, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di depan. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, terima kasih Arya. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu. Amin. Selamat pagi Ibu Ray dan Ibu Bibi Sari. Iya, selamat pagi Ibu Meta. Ya, bagaimana kabar hari ini? Iya, Ibu alhamdulillah Sari? baik Ibu Meta. Semoga Ibu Meta juga baik. Iya, puji Tuhan Ibu, kabar saya juga baik hari ini. Ya, Ibu Ren, apa kabar hari ini Ibu Ren? Ya, baik seperti yang dilihat. Oh iya, puji Tuhan ya Ibu Ren ya. Ibu Ren, hari ini kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi, dan kali ini Ibu Ren dan saya bersama-sama dengan Ibu Pipi saya, Ibu Sari Persika, sebagai pengajar praktik untuk calon guru penggerak angkatan 11 yang saat ini sedang saya lalui bersama Ibu terkasih. Ibu Ren, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Ren kaitannya dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama Ibu Ren kemarin di hari Kamis ya Ibu Ren ya. Ibu Ren kalau tidak salah Ibu Ren, dan tujuan untuk observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Ren lakukan di minggu lalu. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan nih Ibu Ren, apakah bisa Ibu Ren? Boleh Ibu, dengan senang hati. Baik Ibu Ren, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu Ren kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas Ibu di minggu lalu pada hari Kamis kemarin? Iya, awalnya sih saya merasa sedikit tegang ya Ibu Meta, karena namanya diobservasi itu pasti
ada kekhawatiran, ada ketakutan, tapi saya bersyukur, puji Tuhan, sebuah proses pembelajaran yang saya lakukan boleh berjalan dengan baik. Oh iya, baik ya Ibu Ren. Selanjutnya nih Ibu Ren, bagaimana dengan penerapan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Saya rasa strateginya sudah saya jalankan ya sesuai dengan yang saya sudah tuangkan dalam rencana pembelajaran. Dengan rencana. Iya, di mana saya juga telah melakukan proses pemetaan siswa ya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dengan bagaimana menyiapkan persiapan siswa, tetapi juga gaya belajar mereka. Iya, Ibu Ren. Tadi saya sudah dengar Ibu Ren sampaikan bahwa dalam strategi pembelajaran yang sudah Ibu jalankan juga kemarin saat saya melakukan observasi juga memang saya lihat jelas Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu Ren, lalu bagaimana untuk area pengembangannya Ibu? Iya, area pengembangannya pasti kita mau supaya selain siswa punya pengetahuan, tapi dia juga punya keterampilan. Ada pengetahuan dan keterampilannya Ibu ya, dan memang jelas kemarin itu juga saya lihat ada pengetahuan dan keterampilan yang nampak sambil melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu, bagaimana area pengembangan itu diterapkan? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Iya, kemarin area pengembangan itu ada yang tidak berjalan dengan baik ya, karena mungkin ada siswa yang dia kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke baik, jadi itu hambatannya ya Ibu ya. Iya, ada. Hambatannya yaitu karena ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terlebih khususnya itu saat melakukan proses diskusi ya Ibu ya. Oke baik Ibu Ren, menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran, terlebih khususnya pada saat melakukan proses diskusi? Mungkin dalam proses pembagian kelompok mungkin tidak sesuai ya Ibu Meta dengan minatnya atau bakatnya, sehingga mungkin dia tidak terlibat secara aktif dengan baik. Iya Ibu ya, walaupun memang Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi tetap saja Ibu ya ada yang tidak terlibat aktif, ada yang salah satu hambatannya tadi Ibu bilang itu mungkin mereka tidak mendapat kelompok sama-sama dengan teman-teman mereka ya Ibu ya. Salah satu faktornya pasti kita mengalami hal seperti itu. Nah bagaimana nih Ibu Ren rencana ke depan yang akan Ibu lakukan dengan permasalahan yang sudah Ibu hadapi tadi yang sudah Ibu sampaikan? Yang pasti Bu Meta, rencana kedepannya saya buat nanti saya ketika dalam proses pembagian kelompok saya harus melakukan proses pemetaan ya berdasarkan gaya belajar, tetapi juga minat siswa ya, dan juga pembagiannya dalam bentuk heterogen, jadi tidak semuanya ada siswa yang pandai atau yang minatnya kurang, tetapi semuanya bisa berbagi nanti. Ya, baik sekali ya Ibu Ren, semoga apa yang sudah Ibu Ren rencanakan untuk membagi siswa dalam kelompok siswanya dengan yang mereka itu dapat terrealisasi dengan baik ya Ibu Ren, sehingga dapat berdampak juga pada proses pembelajaran Ibu ke depan. Kira-kira nih Ibu Ren, kapan rencana perubahan itu yang akan dilakukan ke depan? Ya, yang pasti secepatnya ya, kalau bisa minggu depan Ibu Meta kalau ada proses pembelajaran yang dalamnya ada diskusi dan presentasi, maka saya akan melakukan itu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Ren ya. Ternyata rencana Ibu ini juga sangat baik untuk proses pembelajaran Ibu. Dan terima kasih Ibu Ren, saya mau ucapkan untuk waktu Ibu Ren hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ren harapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya yang akan Ibu Ren lakukan secepatnya ini dapat terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada ibu pendamping saya, ibu pendamping saya, Ibu Sariati Wasika, untuk dapat memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan observasi maupun pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Enwari hari ini. Bagaimana Ibu? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mita. Halo Ibu Ren, apa kabar? Ibu baik. Iya Ibu Mita, tentunya baik ya. Iya baik Ibu. Iya, setelah mendengarkan wawancara dari Ibu Mita bersama rekan Ibu Ren dalam hal ini, saya sungguh sangat berterima kasih kepada
Ibu Ren dan Ibu Meta telah bekerja sama untuk memberikan masukan yang baik dalam hal ini observasi kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita mengharapkan peserta didik semua aktif. Jadi saya sarankan kepada Ibu Meta untuk lebih sharing dengan rekan sejawat dan kemudian berbagi informasi, kemudian hal-hal yang membawa perubahan bersama Ibu Ren selaku rekan sejawat dan pertahankan motivasi kemudian kinerja Ibu Meta. Dan juga Ibu Ren terima kasih telah memberikan umpan balik kepada Ibu Meta, dan saya menilai bahwa sudah baik, hanya ditingkatkan saja. Terima kasih Bu Meta. Iya, terima kasih Ibu Pepesari. Terima kasih sekali lagi untuk umpan balik Ibu Putih terhadap observasi pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama teman sejauh saya Ibu Dina Renuari sebagai ini juga merupakan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih juga ya Ibu Ren untuk waktunya bersama Ibu Pepe. Semoga Ibu Pepesari bersama Ibu Dina Renuari tetap sehat selalu dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke depan. Tetap semangat ya Ibu-ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Iya, Ibu Ren.